Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, nama saya Sanul Ikram dengan NIM 23100177. Kelompok 1, mata kuliah Machine Learning, kelas Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas kelompok. Presentasikan ini adalah bagian utama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Sini ada untuk codingan pertama, kita mengimport OS terlebih dahulu. Ini untuk mengakses sistem file dan mengimport library OpenCV-nya, juga mengimport itertools, yaitu yang dipakai untuk membuat kombinasi angka saat menggambar function matrix tentunya. Dan ini ada import NumPy juga, yaitu library untuk operasi matematika pada array atau matrix. Dan sini juga akan mengimport matplotlib.pilot, itu untuk membuat grafik dan visualisasi datanya. Dan ini adalah form scan preprocessing import label encoder, yaitu untuk mengubah label teks nama orang menjadi angka. Dan yang ini untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Ketiga ini untuk mencetak laporan akurasi, precision, dan recall mode. Yang keempat dan terakhir ini untuk membuat tabel confusion matrix yang menunjukkan prediksi benar atau salah. Nah, itu untuk codingan pertama tadi. Ini untuk yang selanjutnya, yaitu codingan kedua. Sini ada mengimport keras terlebih dahulu. Apa itu keras? Yaitu framework deep learning yang memudahkan pembuatan model neural network, yaitu import. Setelah diimport, nanti model import akan memanggil lagi sequential dan juga model. Ini nanti dipakai untuk membuat model layer by layer secara berurutan. Dan yang untuk ini adalah untuk memanggil layer dari framework keras, itu untuk menghubungkan setiap neutron ke semua neutron sebelumnya, jadi akan berkaitan. Dan sini adalah keras utils, yaitu untuk mengubah label angka, misalnya yang tadinya 0, 1, 2, 3, 4 menjadi format one hot encoding seperti 1000. Selanjutnya ini masuk ke bagian neural network. Ada simple cross implementation. Pertama itu generate dataset atau random number with 5 class data. Nah, pertama kita mendefinisikan fungsi dengan parameter dulu. Itu ada jumlah datanya, jumlah kelasnya, dan juga tingkat noise-nya. Ini berada dalam satu function, yaitu generate dataset. Dan sini ada labels np-random radian, yaitu untuk membuat label acak dari 0 sampai 4 sebanyak size datanya, tergantung dari size datanya. Dan untuk yang line 3 yaitu x1 ini untuk membuat fitur pertama x1 berdasarkan label ditambah nilai random, lalu dibagi jumlah kelasnya. Jadi parameter
ukuran ini atau size ini akan ditambah dengan label, baru dibagi lagi dengan jumlah kelasnya. Dan untuk yang line ke-5 atau X2 ini ada fitur X1 yang dikuadratkan ditambah dengan noise acak. X1 yang dikuadratkan dan ditambah dengan noise acak supaya data tidak terlalu sempurna. Nah, selanjutnya ada reshape. Untuk yang X1 nya ini untuk mengubah bentuk raynya dari 1D menjadi 2D agar bisa tergabung. Ini X2 nya adalah sama, X2 diubah menjadi kolom sama seperti yang pertama. Ini labelnya juga diubah menjadi bentuk kolom agar bisa menggambar sebuah matriksnya. Dan selanjutnya ini adalah untuk menggabungkan X1 dan X2 nya dan label secara horizontal menjadi satu tabel data. Dan ini untuk mengembalikan dataset yang sudah dibuat, return datanya. Nah, selanjutnya ini adalah untuk memanggil fungsi untuk membuat 500 data sampel, yaitu dataset generate dataset dengan jumlah 500. Dan ini datasetnya untuk menampilkan isi array dari datasetnya di layar. Yang selanjutnya ini ada PLT scatter dataset 0, dataset 1, yaitu untuk membuat scatter plot. Data sumbu X adalah kolom pertama dan sumbu Y adalah kolom keduanya. Warna titik berdasarkan label kelasnya, dan warna menggunakan palet rainbow sini. Ini untuk mendapatkan garis grid pada grafik, dan ini untuk menampilkan grafiknya. Selanjutnya ini X sama dengan dataset. Ini untuk mengambil semua baris, hanya 2 kolom pertama. Dan untuk yang bagian Y itu mengambil kolom ketiganya sebagai output atau targetnya. Nah, ini X shape dan Y shape nya untuk menampilkan dimensi data yang harusnya 50,2 dan 500 titik. Selanjutnya masuk ke bagian kedua, yaitu encoding label dan kategori keyalization. Nah, yang di line pertama ini adalah untuk membuat objek label encodernya. Ini variabel LE itu label encoder, jadi kelasnya. Dan ini adalah encoder mempelajari semua nilai unik yang ada di Y. Dan sini tertulis Y, jadi dan bagian sini untuk menyimpan nama-nama kelas unik, itu seperti 0.0 atau 1.0, 2.0 dan selanjutnya dan seterusnya. Dan caranya, dan ini untuk menampilkannya label asli sebelum diubah. Dan melanjutkan dari teman saya tadi. Nah, di sini kita akan ke bagian utama dari face recognition. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat dataset wajah, memperbanyak data dengan argumentasi, lalu mempersiapkan data untuk dimasukkan ke dalam model CNN. Nah, di sini ada fungsi from keras.layer. Nah, .layer import conv2d. Ini tuh untuk mengekstrak fitur dari gambar menggunakan filter atau kernel yang dapat dipelajari. Nah, kemudian ada fungsi max pool 2d. Ini tuh layer maksimal pooling, yaitu untuk mengurangi dimensi gambar sambil mempertahankan fitur paling penting atau nilai maksimumnya. Kemudian di sini ada flatten.
Nah, flatten ini merupakan layar yang meratakan tensor 3D menjadi vektor 1D atau satu dimensi agar bisa dimasukkan ke dalam dense layer. Nah, sebelum load datasetnya, kita itu mengimport 3 layer khusus CNN, yaitu conv 2D adalah lapisan paling penting. Kemudian ada yang namanya ini juga Maxpool 2D. Nah, di conv 2D itu yaitu berfungsi sebagai mata yang mendeteksi fitur seperti tepi, tekstur, dan pola di gambar. Kalau untuk Maxpool 2D sendiri itu untuk menyederhanakan hasil conv 2D dengan mengambil nilai terbesar dari setiap area kecilnya. Nah, flatten itu untuk mengubah data gambar 2 dimensinya menjadi array 1 dimensi sebelum didisklasifikasikan. Kemudian di sini ada fungsi yang namanya depth detect face (image atau IMG). Nah, fungsinya itu untuk memotong dan memproses area wajah dari gambar. Nah, kemudian input gambar BGR atau format OpenCV dengan ukuran aslinya itu 250 kali 250. Nah, untuk fungsi IMG, ini IMG sama dengan IMG 70 banding 195 dan 78 banding 172. Nah, itu fungsinya untuk mengcrop gambar yang mana dia akan mengambil piksel dari baris 70 sampai 195 dan kolom 78 sampai 172. Nah, ini itu merupakan koordinat area wajah di dataset LFW. Nah, ukuran cropnya itu ada ini 125 kali 94 pixel atau tinggi kali lebarnya. Nah, image CVT color ini dia itu mengonversi dari BGR ke grayscale. Nah, alasannya itu informasi yang berwarna tidak terlalu penting untuk pengenalan wajah. Nah, dengan grayscale jauh lebih hemat memori dan komputasinya. Nah, untuk fungsi image CV2 resize ini itu untuk meresize gambar ke ukuran seragam atau sama, yaitu 50 kali 50 pixel. Nah, semua gambar itu harus ukuran sama agar bisa diproses di CNN. Nah, kemudian ada fungsi detect face melalui 3 hal. Nah, crop itu untuk mengkonversi ke grayscale dan resize. Nah, crop dilakukan dengan dataset LFW sudah diposisikan sehingga wajah selalu ada di koordinat yang sama. Kita mengonversi grayscale karena warna rambut atau kulit bukan fitur diskriminatif yang pentingnya itu bentuk wajahnya. Terus kemudian ada resize ke 50 kali 50 itu agar semua gambarnya itu punya ukuran yang sama agar bisa diproses oleh CNN. Kemudian ada fungsi di sini depth, print underscore progress, file underscore length, folder, bar size sama dengan 20. Nah, fungsi ini untuk menampilkan progress bar saat loading dataset. Nah, file sampai ke beberapa yang sudah diproses dan fungsi file underscore length itu merupakan total jumlah sampel dalam folder. Yaitu folder. Nah, fungsi folder di sini itu untuk ada berisi nama label atau folder yang sedang diproses, dan bar size itu panjang bar visualisasi defaultnya itu 20 karakter. Nah, kemudian untuk fungsi ini ProGR sama dengan ini front, fall, bar size, length. Nah, di sini tuh fungsinya untuk membuat string bar underscore ya
kalau pagar underscore untuk yang sudah selesai, dan underscore tanda petik 2 di belakangnya itu untuk yang belum. Nah, di sini ada fungsi if false sama dengan 0, print titik 2 n. Nah, ini tuh untuk kursornya kembali ke awal baris, overwrite tidak turun ke barisnya. Kemudian efeknya itu progress bar terlihat bergerak di baris yang sama. Nah, fungsi print progress hanya untuk estetikanya, dan untuk menampilkan progress bar saat kita loading ratusan gambar agar kita tahu proses loadingnya itu sedang berjalan dan sudah sampai mana. Kemudian di sini ada fungsi dataset underscore folder sama dengan dataset. Ini tuh ada fungsi names ini tuh list untuk menyimpan label nama orang, dan image ini untuk menyimpan gambar dalam bentuk array NumPy. Nah, untuk fungsi for folder ini tuh daftar semua folder di dalam dataset. Nah, setiap foldernya itu untuk satu orang. Nah, kemudian ada fungsi ini files sama dengan OS list dir ini tuh untuk mengambil maksimal 150 file dari setiap folder. Ini dengan fungsi 150 untuk mengambil 150 file dari setiap folder. Nah, untuk fungsi ospad.join itu untuk menggabungkan pad dataset atau Colin Powell. Nah, untuk fungsi if len files kurang dari 50 itu melewati folder yang punya kurang dari 50 gambar. Alasannya itu terlalu sedikit sampel untuk belajar, maka semakin baik. Nah, untuk fungsi for i name enumerate. Nah, ini tuh hanya proses file berekstensi .jpg. Name file find.jpg itu true jika nama file mengandung .jpg. Nah, CV2Embedded ini untuk membaca gambar sebagai array NumPy BGR. Kemudian ada image detect face. Ini tuh untuk panggil fungsi crop tadi plus grayscale dan resize-nya. Kemudian ada fungsi if img is not known, itu menambahkan gambar ke list image. Kemudian ada fungsi names append itu untuk tambahkan nama folder atau nama orang ke list names. Kemudian ada fungsi print progress ini untuk menampilkan progressnya. Nah, untuk dalam mengeloadnya itu kita iterasi setiap folder dan setiap folder adalah satu orang. Nah, kita akan mengambil maksimum 150 foto per orang dan hanya memasukkan orang yang punya minimal 50 foto. Nah, setiap gambar diproses dengan detect face lalu disimpan ke list image beserta labelnya di list names. Nah, total yang berhasil dimuat sekitar 1,145 gambar dari 13 toko. Kemudian di sini ada image augmentation. Nah, di sini ada fungsi def img underscore augmentation. Nah, fungsi ini tuh untuk membuat variasi dari satu gambar. Nah, input satu gambar grayscale 50x50 dan outputnya itu list berisi 50 gambar hasil augmentation. Terus fungsi seperti biasanya HW ini itu untuk mengambil tinggi dan lebar gambar. Kemudian fungsi center ini itu untuk titik pusat gambarnya itu dari 25 dan 25.
atau 25 kali 25 dan gunakan sebagai pusat rotasinya. Kemudian di sini ada fungsi mroot-nya, mroot rotation, ada mroot ini tuh untuk membuat matriks transformasi 2x3 untuk rotasinya. Kemudian center atau titik pusat rotasinya, kemudian ada angle atau sudut rotasi positif atau berlawanan jarum jam, kemudian ada scale atau faktor skalanya itu 1,0 atau tidak mengubah ukuran. Ini satu tuh. Kemudian ada matriks transformasi translasi atau geser horizontal, itu mtrans. Ini fungsi mtrans. Nah, fungsi ini itu TX itu untuk beberapa piksel. Untuk fungsi TX ini itu untuk beberapa piksel bergeser ke kanan atau negatif, ke kanan yaitu negatif sama dengan kiri. Nah, TY itu berapa piksel bergeser ke bawah atau negatif sama dengan atasnya. Contohnya itu m.trans.3. Nah, ini m.trans_3 itu geser gambar ke piksel kanannya. Kemudian ada fungsi image list kosong. Ini itu untuk menampung hasil augmentasinya nanti. Kemudian ada terapan rotasi, ini image pen. Ini tuh terapan rotasi. Nah, fungsi CV2 wrap affine image MWH itu untuk menerapkan transformasi afinnya ke gambar. Kemudian ada fungsi selanjutnya, kita masuk ke balancing data. Setelah kita melakukan augmentasi, sekarang kita perlu memastikan bahwa distribusi data antar kelas itu seimbang. Hal ini penting karena bayangkan saja kalau misalnya kita itu punya 10 kelas wajah, tapi satu orang itu punya 500 foto dan orang lain hanya punya 100 foto. Model kita tentunya akan lebih hafal wajah yang banyak fotonya dan kurang mengenal yang sedikit. Ini disebut class imbalance dan bisa merusak performa model secara keseluruhan. Nah, di sini ini gunanya itu membuat download chart untuk melihat apakah distribusi data sudah merata. Kalau satu irisan jauh lebih besar dari yang lain, artinya data kita belum seimbang. Nah, yang di bagian sini itu solusinya adalah ketika proses balancing dengan random sampling, kita menggunakan undersample. Kita batasi setiap kelas agar hanya memiliki n sama dengan 1000 sampel. Ini. Nah, fungsi ren yang ini, ren dalam kurung ini itu bekerja dengan cara mencari semua indeks yang labelnya sama dengan kelas 1, mengambil secara acak sebanyak n indeks dari sana tanpa perulangan, replace sama dengan false. Hasilnya semua kelas akan punya jumlah data yang sama persis, 1000 sampel per kelas. Nah, kalau yang bagian ini itu fungsinya itu kita menggunakan mesh, daftar indeks yang terpilih untuk mengambil subset dari names dan image. Sementara yang ini fungsinya untuk download chart tadi, kita menunjukkan irisan yang sama besar atau data yang seimbang. Kita masuk ke encoding label dan categorization. Nah, komputer tidak memahami nama George Webash atau Arnold_Schwarzenegger. Kita perlu mengubah label teks itu menjadi angka. Lalu format yang bisa dipahami oleh neural network. Prosesnya ada dua tahap. Ada label encoding yang ubah nama jadi angka integer 0, 1, 2, 3. Ada juga one hot encoding, ubah integer itu jadi vektor biner. Nah, yang ini itu fungsinya kenapa perlu one hot? Karena jika kita biarkan sebagai angka 0, 1, dan 2, model bisa menyimpulkan bahwa kelas 2 lebih besar dari kelas 0, padahal itu tidak ada artinya untuk nama orang. Nah, sebelum kita melatih model,
Nah, sebelum kita melatih model, kita masuk ke split dataset. Kita perlu memisahkan data menjadi dua bagian, yaitu training set dan juga test set. Training set adalah data yang digunakan untuk melatih model, sedangkan test set adalah data yang disimpan untuk menguji performa model di akhir. Sebagai catatan penting, test set tidak boleh dilihat oleh model selama training. Tujuannya agar kita bisa mengukur seberapa baik model mengenali data yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, di sini ada NP array ini, codingan yang ini itu tes size sama dengan 0,15, artinya 15% data itu digunakan untuk testing, sedangkan 85%-nya itu untuk training. Random state 42 ini memastikan pemisahan data selalu sama setiap kali dijalankan, reproducible, dan data gambar dikonversi ke float 32 agar kompatibel dengan operasi matematika di keras. Selanjutnya kita masuk ke reshape data dan create CNN model. Nah, reshape data ini dia itu CNN atau convolutional neural network membutuhkan input dalam format 4 dimensi: batch, height, width, dan channels. Data gambar kita saat ini masih berbentuk 3 dimensi, jumlah gambar 50 dan 50. Karena gambar kita grayscale atau hitam putih, kita perlu menambahkan dimensi channel dengan nilai 1. Yang ini hasilnya itu sebelum reshape kan 8500,50,50. Setelah reshape dia akan menjadi 8500, 50, dan juga 1. Angka 1 di akhir ini dia itu sama dengan satu channel grayscale. Kalau gambar berwarna RGB nilainya akan menjadi 3. Selanjutnya kita masuk ke create CNN model. Nah, sekarang kita akan membangun arsitektur CNN-nya. CNN terdiri dari beberapa jenis layer yang bekerja sama. Ada conv 2 dimensi, yaitu mendeteksi fitur lokal seperti tepi, tekstur, dan juga pola pada gambar. Max pool 2 dimensi itu untuk mereduksi ukuran dimensi agar model lebih efisien. Flatten digunakan untuk mengubah output 2 dimensi menjadi vektor 1 dimensi. Dense itu layer full connected untuk klasifikasi akhir, sementara softmax dia mengubah output menjadi probabilitas per kelas. Nah, mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andas Budi. Saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini selanjutnya yaitu training CNN model. Model sudah kita buat. Data sudah siap. Sekarang saatnya proses yang paling penting, yaitu training atau melatih model. Training adalah proses di mana model belajar dari data. Secara sederhana, model akan melihat gambar, menebak siapa orangnya, lalu membandingkan tebakannya dengan label yang benar. Dari selisih itu, model memperbaiki dirinya sendiri berulang-ulang hingga tebakan semakin akurat. Selanjutnya itu input shape. Nah, saya lihat diambil dari shape atau gambar training 50-51, digunakan sebagai referensi dimensi input untuk layer pertama CNN. Seterusnya itu set option approach, sedangkan model lihat seluruh data training satu kali, atau forward pass plus backward pass. 10 approach berarti model akan membaca seluruh dataset sebanyak 10 kali. Semakin banyak approach, model semakin belajar, tapi terlalu banyak bisa menyebabkan overfitting. Seterusnya itu batch size.
Alih-alih memproses semua data sekaligus, data dibagi menjadi potongan kecil sebesar 32 gambar. Setiap batch diproses, lalu bobot model diperbarui. Keuntungan batch size kecil, hemat memori, update bobot lebih sering. Risiko batch size terlalu kecil, gradient update menjadi fluktuatif dan tidak stabil. Risiko batch size terlalu besar, proses training berat dan model kurang mampu generalisasi. Seterusnya itu data diacak setiap effort agar model tidak menghafal urutan data. Ini penting untuk mencegah model belajar pola urutan bukan pola visual. Seterusnya itu validation. 15% dari data training dipisahkan secara otomatis sebagai validation set. Validation set digunakan untuk memantau performa model pada data yang tidak dilatih. Ini berbeda dengan test set. Validation digunakan selama training, test set digunakan di akhir. Setelah itu setelah training selesai, kita perlu melihat bagaimana perjalanan pelajaran model, apakah akurasi terus naik, apakah loss terus turun, dan anomali atau tidak. Kita gunakan fungsi evaluate model untuk mengetahui grafik akurasi dan loss. Seterusnya itu set model. Setelah model berhasil dilatih, kita simpan ke disk agar tidak perlu berlatih ulang dari awal setiap kali ingin menggunakannya. Seterusnya itu conversion, prediksi dan evaluasi, conversion metric dan klasifikasi report. Sekarang kita uji model menggunakan test set data yang benar-benar belum pernah dilihat model selama training. Yang ini berisi array probabilitas untuk setiap kelas. Contoh output satu sampel yaitu 0,01, 0,95, 0,02, 0,01. Kelas ke-1 paling tinggi prediksi model. Yaitu apply or paste dataset atau optional penambahan kelas baru. Bagian ini adalah tentang menarik. Kita bisa menambahkan wajah kita sendiri ke dalam dataset lalu melatih ulang model agar bisa menarik kita. Ini itu adalah kode ini. Sudah lihat kodenya. Membuka kamera laptop dan mengambil 50 foto secara otomatis. Foto disimpan ke folder baru dengan nama kita sebagai label kelas. Setelah itu ulangi seluruh proses load dataset, argumentasi, blazing, encoding, split, train test, yaitu face recognition,
Synchronization on video frame. Ini adalah bagian akhir dan paling seru, kita menggabungkan semua yang telah dibangun menjadi sebuah sistem real-time face recognition. Menggunakan kamera. Ya, alurnya itu kamera deteksi wajah menggunakan hardcase classifier, crop dan traces area wajah, masukkan ke model CNN untuk dikenali, tampilkan nama dan keluar di atas body box. Instrumennya itu adalah Cascade adalah detektor wajah berbasis hardcase cepat dan ringan. Instrumennya itu load model, membuat kembali CNN yang sudah kita latih tadi. Seterusnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.